Areko mau bikin laporan polisi. Jangan sembarangan, perhatikan dulu deliknya. Need any help? Welcome to Lau Lau Land. Halo Areokum, jumpa lagi bersama saya. Kalian pernah tahu nggak atau mungkin mengalami membuat laporan polisi tapi ditolak? Nah, pada video kali ini kita akan bahas mengapa laporan yang kalian buat bisa ditolak. Pertama-tama, di dalam hukum pidana itu dikenal dengan yang namanya delik. Apa itu delik? Delik itu adalah suatu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran undang-undang. Yang mungkin tidak banyak orang tahu, pemrosesan suatu perkara pidana itu tergantung dari jenis deliknya. Dari sekian banyak delik, ada dua delik utama yang sekiranya kalian harus tahu terkait dengan pemrosesan perkara pidana. Yang pertama adalah delik aduan, yang kedua adalah delik biasa. Kita bahas dulu mengenai delik aduan. Delik aduan ini adalah delik yang bersifat khusus. Apa artinya? Yaitu bahwa yang berwenang untuk melaporkan suatu perkara itu adalah korbannya sendiri. Bukan keluarganya, bukan RT-nya, bukan temannya, bukan saudaranya, tetapi korban dari suatu peristiwa kejadian tersebut. Delik aduan ini sering kita jumpai dalam pasal penghinaan 310 KUHP, atau mungkin yang biasanya viral yaitu penghinaan ataupun pencemaran nama baik melalui media elektronik yang melanggar Undang-Undang ITE. Meskipun kita mengetahui bahwa teman kita sedang dibully atau dihina, tetapi di sini kita tidak memiliki hak untuk melaporkan atas nama teman kita itu. Hanya teman kita yang sebagai korban itu yang berwenang untuk melaporkan ke kepolisian. Dalam hal ini pula, apabila si korban sudah terjadi perdamaian, maka dia berhak untuk mencabut laporan dan pihak kepolisian tidak akan melanjutkan proses hukum tersebut. Hal ini berbeda dengan delik yang satu lagi, yaitu delik biasa. Apabila di dalam delik aduan, yang berhak untuk melakukan pelaporan adalah korbannya langsung, di dalam delik biasa atau yang disebut juga dengan kriminal murni, pihak kepolisian berhak untuk melakukan pemrosesan tanpa perlu menunggu adanya laporan maupun aduan dari masyarakat. Contoh kasus yang termasuk dalam kriminal murni adalah pembunuhan dan pencurian. Jadi apabila pihak kepolisian mengetahui adanya tindak pidana pembunuhan maupun pencurian, maka mereka tidak perlu menunggu adanya laporan maupun pengaduan dari masyarakat. Mereka bisa langsung melakukan pemrosesan terhadap tindak pidana tersebut. Meskipun korban melakukan perdamaian ataupun pencabutan laporan terhadap delik-delik yang termasuk dalam delik biasa, pihak kepolisian tetap berkewajiban untuk melanjutkan proses tersebut ke tahap berikutnya. Semoga penjelasan tentang delik aduan dan delik biasa ini sudah cukup jelas. Jadi apabila kalian ingin melaporkan suatu perkara ke pihak kepolisian, kalian harus perhatikan dulu apakah perkara tersebut termasuk delik aduan ataupun delik biasa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa setiap minggunya kita akan belajar mengenai hukum hanya di Lau Lau Land.